Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Tunjung Puspita, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan dengan judul Perbedaan Perceived Gender Discrimination berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Lalu ada table of contents yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, rumusan masalah, dan manfaat. Yang ketiga ada landasan teori, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil uji data, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu ada latar belakang. Apa latar belakang dari penelitian ini? Jadi, perceived discrimination merupakan suatu asumsi di mana adanya tindakan atau diperlakukan secara tidak adil sebab karakteristik pribadi tertentu. Diskriminasi gender masih terjadi di berbagai bidang seperti tempat kerja, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berdampak negatif pada kesejahteraan serta produktivitas seseorang. Lalu, menurut Aprilianda dan Krisnani pada tahun 2021, perempuan lebih sering mengalami diskriminasi akibat adanya budaya patriarki dan stereotip gender. Belum banyak penelitian yang menggabungkan ketiga variabel ini secara bersamaan, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dan penelitian ini itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perceived gender discrimination berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Di penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan perceived gender discrimination berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk meneliti perbedaan antara perceived gender discrimination berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini memberikan ide, wawasan, dan sudut pandang baru dalam psikologi khususnya terkait persepsi diskriminasi gender berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada manfaat praktis, itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender melalui lingkungan kerja yang adil dan edukasi di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada landasan teori. Untuk penelitian ini, landasan teorinya itu memakai social identity theory, yaitu dari Tejpal dan Karner pada tahun 2001. Identitas sosial seseorang mengkategorikan dirinya ke dalam kelompok sosial tertentu termasuk berdasarkan gender, lalu mempengaruhi perilaku serta interaksi mereka dengan kelompok lain. Lalu, menurut Suraya pada tahun 2023, identitas gender merupakan bagaimana seseorang merasa dan mengenali dirinya sendiri, baik dari cara bersikap maupun bertingkah laku. Jadi, kalau identitas gender seseorang berbeda dari apa yang biasanya dianggap normal oleh masyarakat, mereka akan mengalami yang namanya diskriminasi atau marginalisasi atau dijauhkan dari lingkungan sosial. Lalu yang keempat itu ada metode penelitian. Bagaimana metode penelitiannya? Yang pertama itu ada responden penelitian. Peneliti memilih populasi dengan individu usia 20-35 tahun. Lalu target sampel peneliti yaitu 40 responden dewasa awal yang bekerja. Dan untuk teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu usia 20-35 tahun dan bekerja. Yang kedua, ada desain penelitian. Peneliti menggunakan metode kuantitatif. Lalu yang ketiga, ada instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan peneliti yaitu menggunakan tipe skala Likert dari 1 sampai 4. 1 sering, 2 kadang-kadang, 3 jarang,
4 tidak pernah. Lalu untuk pengumpulan datanya, peneliti menggunakan kuesioner dari G-Form. Dan untuk skala yang digunakan yaitu Perceived Discrimination Scale atau PDS sebanyak 20 item. Lalu yang terakhir ada analisis data. Untuk hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji two-way ANOVA dan untuk variabel diolah menggunakan bantuan SPSS 25. Lalu yang kelima ada hasil uji data. Bagaimana hasil uji datanya? Yang pertama ada validitas. Jadi semua item mengenai perceived discrimination dengan 20 item memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,312 dalam tingkat signifikansi 5% itu 0,05. Jadi hal tersebut menyatakan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian yang telah dilakukan adalah valid serta dapat digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Lalu ada reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, pada penelitian ini itu mencapai nilai 0,855. Dapat diartikan bahwa variabel yang digunakan dinyatakan reliable karena 0,855 lebih besar dari 0,70. Lalu ada uji normalitas. Hasil uji normalitas dilihat dari Shapiro-Wilk dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal dapat diketahui signifikansi sebesar 0,611 lebih besar dari 0,05 untuk skala perceived discrimination, maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel tersebut dalam penelitian masuk berdistribusi normal. Lalu ada uji homogenitas. Diketahui bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,348, nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,05 atau 0,348 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data sudah homogen. Lalu yang terakhir itu ada uji two-way ANOVA. Yang pertama, nilai signifikansi sebesar probabilitas 0,800 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan perceived gender discrimination berdasarkan jenis kelamin. Lalu yang kedua, nilai signifikansi sebesar probabilitas 0,015 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan perceived gender discrimination berdasarkan tingkat pendidikan. Lalu yang ketiga, nilai signifikansi sebesar probabilitas 0,807 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan perceived gender discrimination berdasarkan pekerjaan. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceived gender discrimination berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di mana didapat nilai probabilitas sebesar 0,800 lebih besar dari 0,05 untuk jenis kelamin dan sebesar 0,807 lebih besar dari 0,05 untuk pekerjaan. Sedangkan pada tingkat pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan di mana didapat nilai probabilitas sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis pada jenis kelamin dan pekerjaan ditolak, sedangkan hipotesis berdasarkan tingkat pendidikan diterima. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi individu mengenai diskriminasi gender, di mana seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap isu diskriminasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.